kehidupan pribadiku berantakan. Saat magang jadi model tubuh. Berhubungan dengan orang lain. Baru lulus udah nggak tahan. Berapa orang? Enak nggak? Banyak banget orang. Berapa duit tuh? Aku. Jangan panik dulu, minum dulu, tunggu di studio. Iya, jangan salah kamar nanti. Hari ini ada orang penting dateng. Bos Fu, aku salah. Aku nggak berani lagi. Ini tangannya. Yang gambar barang palsu ini. Bawa pergi. Dulu. Pak, aku siap. Siapa yang suruh kamu datang? Aku. Aku ini. Bilang. Model tubuh. Pak, aku model tubuh. Lepasin aku. Berani banget ya. Berani tatap aku lama-lama. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Lagi pula. Bapak ini. Cakep banget. Pak, tangan Bapak enak banget. Gagap lagi. Pak. Tolong selamatin aku. Pintunya dikunci. Kunci. Jangan nyesel nanti. Di sini nggak ada itu. Santai aja. Aku mandul. Si gagap. Kok nangis? Bapak terlalu kasar, agak sakit. Salahku. Hapus rekaman monitor studio. Ja. Si gagap, larinya kenceng juga. Bos Fu, Ada apa? cari orang. Dok, 3 bulan ini aku selalu merasa mual dan ingin muntah. Aku kenapa ya? Kamu hamil. Kamu nggak tahu? Apa? Aku punya bayi? Iya, ayahnya si bayi di mana? Dia? Ah, Bos Fu setiap hari cari.
800 cewek cantik ke kantor, nggak tahu mau ngapain. Now pain? Kamu nggak sadar ya? Si brengsek ini akhirnya sadar juga. Cuma masalahnya dia kan mandul. Nggak tahu, masih bisa nggak ya aku punya cucu cicit, direktur? Tenang, pasti bisa punya cucu cicit. Cuma kan cueknya banyak banget. Badannya bos Fui ini. Iya, aku harus pulang bikin sup buat dia, biar kuat. Ha, eo. Mulai ya. 800 prajurit berlari ke utara, pasukan artileri berbaris di utara. Giliran berikutnya. Fuye, kamu cari siapa sih? Udah 3 bulan nih. Seluruh kota Yun, dari yang umur 60 sampai 18 tahun. Udah dicari semua. 1. Si Gagap. Sudah hamil 13 minggu, lihat kamu masih muda. Mau nggak pertahankan bayi ini? Sayang. Temani mama. Tunggu kakek sadar, ya? Dasar gagap lu. Baru angkat telepon. Kamu sekarang. Langsung sekarang juga, datang ke studio lukis. Aku udah nggak kerja lagi. Dengar ja. Di studio itu ada CCTV. Malam itu, videonya ada di tanganku. Kalau nggak datang, kapan-kapan aku bocorin. Malam itu kan kamu yang kasih aku obat. Obat? Lumayan kon nikmatnya. Sekarang Fuye cari kamu seisi kota. Kamu tahu nggak, sampai Fuye nggak bisa lupa sama kamu. Rasanya itu, Jangan lanjutin. ngekut ya? Berani banget nih. Videonya ada di hapus. Haha untang ada backup. Wahahaha, tunggu aya, hahaha. Jahat, mereka semua komplotan. Tuan adalah orang jahat. Ada kabar dari studio? Pak Fu, katanya gadis itu sudah mengundurkan diri. Tidak berguna. Berhenti. Tuan, Aku. Tangan sakit? kamu brengsek. Itu salahku. Aku akan pergi ke BJ. Kamu akan segera zetel. Ah. Turunkan aku. Apa yang kamu mau? Si Gagap ini galak ya. Kamu kenapa? Aku mabuk perjalanan. Apa yang kamu mau? Aku tidak akan ikut kamu. Rumah sakit. Ya, Berikan HP padaku. Kalau ada masalah telepon aku. Aku akan segera menemuimu. Aku sudah baik. Gelang ini harus selalu dipakai. Astaga, mobil mewah edisi terbatas global. Kok bisa Jiang Xiao-Xiao? Baru lulus, mana mungkin beli mobil mewah? Pasti disokong orang, lihat cara jalannya. Jijik, dia pantas jadi ratu kampus kita? Pasti tertipu oleh penampilan polosnya.
Menurutku, Ratu Kampus harus naya Montag. Zhang Xiaoxiao. Kamu sudah ditentukan. Ayo kita lepas bajunya, gitu. Kita juga lebih punya inspirasi. Jangan. Dia bilang mau. Tidak kan? Ini dia Jiang Xiao. Lagi di mobil, lagi banyak orang. Tidak menyangka Ratu Kampus kita Jiang. Seopen ini ya? Bukan begitu, pekerjaanku resmi. Di permukaan resmi, di belakang siapa tahu dia ngapain. Aku tidak. Tak disangka teman Jiang memiliki tubuh yang begitu menakjubkan. Kapan kamu akan mempertunjukkan kepada kami? Kamu sangat melindungi perutmu, jangan-jangan kamu hamil? Aku. Kembalikan padaku. Ayo, semua lihat ini. Jiang, bintang sekolah kita, baru saja lulus. Perutnya sudah dibesarkan oleh seseorang, mari kita tebak. Ayah si bayi. Apakah pria tua berusia 50 tahun? Atau anak muda berusia 18 tahun? Begitu banyak orang, mungkin kamu sendiri tidak tahu siapa ayah si bayi. Sebenarnya siapa? Jangan ganggu teman sekelas. Guru, Jiang Xiao. Kelyuarlah sebentar. Siswa Jiang Xiao. Perilakumu di luar sekolah telah sangat mempengaruhi reputasi sekolah. Gerakan yang memalukan. Sekarang sekolah memutuskan. Membatalkan kelulusanmu. Guru, aku tidak melakukannya, percayalah padaku. Aku hanya ingin mencari uang untuk mengobati ayahku. Guru percaya kamu anak yang baik. Aku sudah berusaha untukmu. Buatlah pernyataan permintaan maaf, maka kamu bisa lulus. Aku tidak melakukannya. Mengapa harus minta maaf? Aku sudah berusaha. Ayahku bekerja keras untuk membiayai kuliahku sampai masuk rumah sakit. Aku tidak boleh mengecewakan harapan ayahku. Aku harus lulus. Ayah, baik. Aku akan minta maaf. Ada apa ini? Direktur utama baru-baru ini bersikeras membuat sup tonik 10 sempurna. Sudah berhari-hari tidak tidur. Kakek, bisakah kamu berhenti merepotkan diri? Aku merepotkan diriku sendiri. Di sisi keluarga Sang, mereka sudah memiliki 4 generasi. Aku, bahkan bayangan menantu perempuan pun tidak kelihatan. Mengapa nasibku begitu sial? Kakek, dia tidak mau pulang bersamaku. Guru dan teman-teman yang terhormat. Aku meminta maaf atas perilaku tidak pantas selama masa magangku. Nick meminta maaf. Demi mendapatkan ijazah, dia benar-benar datang untuk minta maaf. Luruskan lidahmu dulu sebelum bicara. Hahaha. Aku. Kehidupan pribadiku berantakan. Saat magang sebagai model tubuh manusia. Berhubungan dengan orang lain. Baru lulus sudah tidak tahan. Berapa orang? Enak enggak? Banyak sekali orang. Berapa biayanya? Aku. Semuanya tenang. Guru, jangan membelanya. Kamu belum tahu kan? Dia di luar, perutnya sudah digendong orang. Apa? Guru tidak tahu. Yang moralnya buruk di kelasmu. Jiang Xiao juga hamil. Jangan sampai dia lulus dari sekolah kita. Kepala sekolah, Jiang Xiao anak yang baik. Anak yang baik. Dengarkan penjelasanku. Guru, aku tidak bisa tanpa ijazah. Aku akan menjelaskan ke kepala sekolah. Aku tidak bisa. Cepat mengaku, tunggu apa lagi? Hahaha. Iya, cepat, bilang, cepat. Cepat bilang. Aku terhadap perbuatanku. Merasa menyesal.
berharap semuanya bisa memaafkanku. Sungguh tidak tahu malu, nama baik mahasiswa. Dirusak oleh orang sepertimu, benar. Sekolah sama orang sepertimu, jijik. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Apa aku benar-benar salah? Aku hanya ingin cari uang untuk obati ayah. Aku? Dia masih mengaku. Aduh, sakit aduh. Anakku. Aduh, Dia nabrak perut, jangan-jangan keguguran? Mana mungkin gampang keguguran, pura-pura apa? tolong. Bawa aku kulkas. Aduh. Anak. Tolong selamatkan anakku. Kalau ada masalah telepon aku. Aku segera datang. Halo, Tuan. Tolong selamatkan anak kita. baik, aku segera datang. Halo. Halo. Siau-siau. Anak? Anak apa? Asisten Lee, segera lacak lokasi ponselnya. Ja, Fu Yunting. Jika ada sesuatu yang terjadi pada menantuku, aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa tidak bergerak? Pergi lihat apa yang terjadi. Kenapa tidak ada yang menolongku? Segera blokir Akademi Seni. Cari keberadaan Nyonya. Ya. Tuan. Maaf, aku terlambat datang. Ternyata ada yang membantu Jiang Xiao-Xiao. Pasti tamu dari Jiang, si cantik kampus kita. Buru-buru mau jadi pahlawan ya. Hahaha, Siapa kepala Akademi Seni sekarang? Tuan Fu, itu adalah kakek Sang. Bisa mendidik murid yang begitu bodoh, dia sebagai kepala sekolah. Tidak perlu lagi. Tuan Fu, anak Nyonya sudah selamat. Tapi Nyonya kekurangan nutrisi parah, perlu perawatan hati-hati selanjutnya. Selesaikan semua investigasi hari ini. Ya, Anakku. Nyonya sudah bangun. Anakku? Mana anakku? Anaknya baik-baik saja. Jangan mendekat. Lepaskan aku tidak mau jadi model lagi, kalian menjijikan. Jangan bergerak. Tanganmu. Jahat, kalian semua jahat. Tuan Fu. Ah, iya. Maaf. Mulut tajam.
Tuan Fu, aku menemukan tentang Nyonya. Kamu istirahatlah yang baik. Aku sudah periksa, video ini diedit dengan jahat, lihat. Kamu yang selesaikan. Dia lemah. Jangan biarkan masalah video memengaruhi suasana hatinya. Mengerti Tuan Fu, pemilik studio lukis akan aku kirim orang. Tidak perlu. Aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Ya, Apa-apaan? Apakah video itu benar-benar bukan perbuatan Tuan? kalian siapa? Berani menangkapku? Tahukah kalian siapa aku? Aduh, aku Raja Fuye. Kalian cari mati ya? Fuye, ini salah paham semua, Fuye. Berani-beraninya gangguin orang saya? Fuye, aku salah. Aku beneran gak tahu dia orang Anda. Gini deh. Aku langsung hapus, Fuye. Hapus video aja harus Fuye datang sendiri? Enggak, kami cuma main sama kamu. Jangan. Fuye. Kan kita kenal, jangan gerusa-gerusu. Biar dia hilang selamanya. Siap. Cucu menantu. Kakek. Dia penakut. Jangan nakut-nakuti dia. Lahatlah kamu memenjakannya. WK, mirip betul sama kakek ya. Cucu menantu, kakek bawain kamu sup. Ini kakek masak sendiri, sup tonik lengkap, hahaha. Minum deh, kakek ahli waris masakan obat Tiongkok. Supnya langka dan berharga. Ini sup yang direbus kakek semalaman. Maaf, aku nggak sengaja, aku. Kena air panas nggak? Dasar pelupa di sup ini. Lupa tambah ginseng 1000 tahun yang paling penting. Tanpa ginseng 1000 tahun ini, nutrisi lengkap ini. Jadi hampir nggak ada nutrisinya. Kamu jatuh malapa. Kakek mau pulang buat rebus lagi. Yunting, jaga baik-baik dia ya. Kakek pulang masak sup dulu. Kakek, Ada apa? selain papa, belum ada yang baik banget ke aku. Seperti keluarga. Aku juga yatim piatu dari kecil, cuma punya kakek. So sorry, aku nggak sengaja. Nyinggung hal sedihmu. Aku nggak sedih hal yang nggak bisa diubah. Aku mau coba menjadi keluargamu. Aku. Masuk. Fuyunting, tinggi 185 cm. CEO Fuse Technology, Pendai Rai Fuse Capital. Dulu bersekolah di Universitas Waking. Setelah menyelesaikan studinya, mewarisi grup Fu dan juga berinvestasi di kampus. Fu Technology Bearsil Go Public. Kekayaan saat ini terutama terdiri dari Ini buat apa? ini adalah pengalaman hidup 30 tahun Fuye. Lalu Ini adalah medali dan piala yang diraih Fuye. piala apa ini? Ini adalah piala juara pertama Fuye dalam lomba makan banyak di TK. Piala juara pertama. Aku akui. Sekarang, sepertinya menggunakan sedikit kesuksesan duniawi untuk membujukmu. Jadi, maukah kamu pulang bersamaku? Tuan, aku. Baik.
Selamat datang pulang, Nyonya. Ayo pergi. Halo Nyonya, saya adalah pengasuh khusus yang dipekerjakan oleh Bos Fu untuk merawat kebutuhan harian Anda secara pribadi. Anda bisa menghubungi saya untuk apapun di masa depan. Ini semua adalah persiapan Bos Fu untuk Anda. Anda bisa tetap tampil cantik bahkan selama hamil. Tidak tahu apa yang Anda suka, jadi semuanya dibeli. Silakan pilih sendiri. Saya akan mengingat semua hobi Anda dengan jelas di masa depan. Terima kasih. Menantu perempuan. Kakek juga menyiapkan hadiah untukmu. Kakek, Sepertinya kamu sangat menyukai kakek. karena kakek mengingatkanku pada kakek penjual tanghulu di ujung jalan. Saat aku kecil. Hahaha, bagaimana? Lapar kan? Ayo kita makan dulu. Hari ini aku yang masak sendiri untukmu. Hahaha, eo. Aku bisa jalan sendiri. Aku tahu. Tapi aku suka. Hari ini kamu beruntung. Kakek sudah bertahun-tahun tidak masak sendiri. Hahaha, ayo, cepat cicipi. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu makan sesuatu yang tidak baik? Perlu kita panggil dokter untuk memeriksamu? Halo, Dr. Shen. Istriku mengalami gejala muntah sebelum makan. Sekarang di Villa Shengshan. Kamu, Ya, ini pasti si bayi yang sedang aktif. Baik-baik. Dari lihat saja, pasti ini adalah anak yang ceria, bagus sekali. Aku akan istirahat sebentar di kamar. aku akan bantu kamu kembali. Kalian lanjut makan saja. Aku minta Zhang Mama antar aku saja. Cepat pergi. Kamar yang besar sekali. Tempat tidur yang nyaman sekali. Sayang. Setidaknya, kamu tidak akan ikut menderita bersama ibu. Kamu kenapa di sini? Ini kamarku. Aku harusnya di mana lagi? Kamarmu? Kalau begitu, aku ganti kamar saja. Tidak perlu. Dokter bilang, ibu hamil perlu ditemani di malam hari. Jadi kamu tidur sekamar denganku. Lebih praktis. Kamu kenapa? Tidur berjalan. Karena tidak terbiasa tidur, siau-siau. Lihat aku, Tetuan. Suka. kamu. Benar-benar anak kecil.
Sayang, kamu lapar juga ya? Ibu akan ajak kamu cari makanan enak. Suara kecil, jangan sampai Xiao Xiao dengar. Tahu-tahu kali ini. Kita harus buat Xiao Xiao. Benar-benar percaya pada kita. Mereka menipuku. Siapa di sana? Xiao Xiao. Ding dong. Tang Hulu, Yunting bilang kamu paling suka ini. Kamu kenapa? Apakah kakek mana ketemu? Salah Yunting si anak nakal ini. Dia dengar kamu bilang suka Tang Hulu siang tadi. Langsung ajak aku buatkan, tengah malam begini. Tidur pun tidak dibiarkan, bilang mau kasih kejutan. Karena kakek mirip denganku. Kakek penjual tanghulu di ujung jalan waktu aku kecil. Yunting. Kamu. Kenapa tidak pakai sepatu? Terima kasih. Xiao-Xiao nanti. Anggap saja ini rumahmu. Apapun masalahnya, bisa bicara dengan aku dan Yunting. Harus ingat ya, aku dan Yunting adalah keluargamu. Rumah. Keluarga. Aku ke toilet dulu. Kenapa sembunyi-sembunyi nangis? Tuan, kenapa bisa bilang begitu? Kamu dan aku. Ada perbedaan usia? Aku tidak paham omongan nyonya. Terima kasih, Tuan. Apa? Tanghulu tadi. Dan kata-kata manis itu. Tuan, aku mau minta sesuatu. Katakan. Bisakah jangan mengurungku di rumah? Operasi ayahku butuh uang. Aku ingin bekerja cari uang. Biaya operasi paman sudah dibayarkan. Sekarang di kamar VIP, ada perawat khusus. Yang merawatnya, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih. Uang ini akan kucari cara untuk mengembalikannya. Antara kita, tidak perlu terlalu kaku. Ada satu hal lagi. Tidak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Aku sangat suka melukis. Aku ingin setelah dapat ijazah, ikut lomba lukis kota. Bisa boleh? Anak kecil boleh melakukan apa saja. Terima kasih. Aku mau makan tanghulu dulu. Anak kecil selalu tidak merasa aman. Apa penyebabnya? Disarankan lebih sering mengungkapkan cinta secara langsung ke anak kecil. Nyonya, kamu yang terbaik. Ryakin Kalulus dan Nyonya. Selamat lulus, Xiao-Xiao. Selamat lulus, Nyonya. Terima kasih, kakek. Air dan camilan ada di tas. Kalau lapar, ingat makan.
Asam folat dan vitamin di kantong atas. Saat waktunya makan, aku akan ingatkan lewat pesan. Benar-benar tidak perlu aku temani? Tidak apa-apa, cuma balik ke sekolah ambil ijazah. Kalau ada yang nakal, kamu harus melawan, ingat itu. Aku selalu jadi pendukungmu. Kalau ada masalah, telepon aku akan langsung datang. Baiklah. Ayo pergi. Hem. Dah, aku naik mobil dulu. Sayang kamu. Jiang Xiao kok balik lagi? Sekolah kan nggak ngasih dia lulus, masa dia berani balik? Kita kasih lagi pelajaran buat dia. Kok nggak bisa dibuka sih? Ada orang nggak? Buka pintunya. Ada orang nggak? Terima kasih, Pak Guru. Lapor. Lambat banget sih, ambil ijazah aja bisa telat. Pintu toilet. Pak, dia kan hamil, mohon dimaklumi ya. Masuklah. Aduh, Kamu ngapain lagi? ada kecoa. Di kelas mana ada kecoa? Kamu ngomong apa sih? Kecoa suka banget sama sampah. WKWKWK. Kalian yang ngelakuin? Cuma bercanda doang, jangan baper lah. WK. Kalau ada yang nakal, kamu harus melawan, ingat itu. Aku selalu jadi pendukungmu. Kalian salah melakukan ini. Kalian taruh kecoa di ijazahku. Kalian harus minta maaf ke aku. Minta maaf. Kayak kamu ini mau kami minta maaf? WK. Emangnya harus sujud sambil nyium kaki kamu gitu? Beberapa hari nggak ketemu, udah dapat ayah jadi beda ya. WK. UMO. Zhang Xiao, kamu ngapain? Masa bisa mukul teman sekelas? Gawat, aku berbuat salah. Divisi pengembangan untuk produk baru. Halo, Xiao. Pak, bisakah Anda datang ke sekolah? Ada apa? Maafkan aku. Aku berkelahi. Oke, tunggu aku. Rapat ditunda dulu. Bos Fu, ada masalah besar? Anak di rumah berkelahi di sekolah. Kalian berdua salah. Pulang, ajak orang tua datang, lalu tulis pernyataan. Ini selesai, tidak bisa selesai begitu saja. Ibu. Dia mendorongku, ibu harus membelaku. Siapa berani mengganggu anakku? Dia yang memaki duluan. Dibilang sedikit langsung main tangan. Kalau dipukul, kamu mau bunuh orang? Murid seperti ini tidak boleh lulus dari akademi kami. Ambil ijazahnya. Ini cuma masalah kecil. Tidak perlu hukuman besar. Ini kecil. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, kamu semua bisa diusir. Aku hanya ingin dapat ijazah. Ini bukan urusan guru. Aku salah mendorongnya. Aku minta maaf. Tapi, kalian tidak boleh ambil ijazahku. Ini bukan urusanmu. Aku bilang kamu tidak dapat ijazah. Lepaskan. Urusan istriku, bukan kamu yang tentukan. Tuan, Tenang, aku sudah datang. Lagi-lagi kamu.
Kamu orang tua si manis ini. Kalau tidak bisa bicara baik, aku bisa bungkam mulutmu selamanya. Dia pukul anakku, kamu harus bertanggung jawab. Bisa bicara dengan pengacaraku. Lin UMOTKK. Diduga melakukan fitnah dan perundungan di sekolah. Menyikiri Jiang Xiao. Pengacara kami sudah mengajukan gugatan. Ini panggilan pengadilan. Bercanda apa? Ini sekolah, bukan pengadilan. Bawa panggilan palsu, mau nakutin siapa? Mulai sekarang, ini adalah sidang publik pertama pengadilan keliling Jiangcheng. Silakan, semuanya. Ibu, siapa mereka sebenarnya? Bagaimana bisa mereka sehebat ini? Bisa bawa pengadilan ke sekolah. Siapapun mereka, aku tidak percaya mereka bisa. Bisa lebih besar dari keluarga Lin kami? Sebelum sidang, mari kita bahas situasinya dulu. Jiang Xiao difitnah. Kasus perundungan di sekolah. Apakah terdakwa sudah meminta pengacara? Kalau begitu, terdakwa hanya bisa memilih untuk membela diri sendiri. Hanya bisa memilih untuk membela diri sendiri. Sementara penggugat diwakili oleh tim elit pengacara grup Fu. Tim elit pengacara grup Fu sebagai pembela. Grup Fu. Saya umumkan sidang pengadilan putaran pertama dimulai. Tim elit grup Fu hanya membela Tuan Fu. Entah dari mana mereka dapatkan para figuran tanpa kualitas ini. Berani-beraninya mengaku sebagai orang Fu. Sungguh berani sekali. Palsu atau tidak, nanti kamu akan tahu. Jangan takut, aku akan membalaskan dendamu. Terdakwa mengenai kasus fitnah terhadap Jiang Xiao. Apa yang ingin kalian katakan? Apa yang dilakukan Jiang Xiao? Sudah diketahui umum, semua orang sudah lihat videonya, kan? Betul. Hanya Sugar Daddy Jiang Xiao yang belum lihat video, baru percaya padanya. Jangan sampai kalian tertipu oleh penampilan polos Jiang Xiao. Sebenarnya, dia baru lulus sudah. Ditelanjangi pria. Tuan, percayalah padaku. Semua pengacara, termasuk hakim, akan membelamu. Jangan takut. Videonya sudah tersebar luas. Hanya menipu orang seperti kalian. Tenang. Terdakwa, tunjukkan buktinya. Bukti. Videonya sudah menyebar di sekolah. Semua orang sudah melihatnya, kan? Penggugat mengajukan bukti, permohonan diterima. Kami memiliki video lengkap yang beredar di internet. Minta diputar. Video lengkap. Itu dokumen resmi, membuktikan video tidak diedit. Bukti valid. Diputar di pengadilan. Ternyata, selama ini salah paham pada Tuan. Video ini membuktikan, video yang beredar adalah hasil editan. Sekaligus membuktikan, terdakwa bersalah memfitnah. Ini adalah percakapan dengan pemilik studio. Isi menunjukkan penggugat di studio, sedang magang kerja normal. Transaksi uang juga hubungan kerja yang legal dan sesuai aturan. Tidak mungkin. Kalau hamilnya, itu benar kan? Hamil di luar nikah. Sekarang bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Bukankah ini membuktikan kehidupan pribadinya berantakan? Anaknya adalah milik Tuan. Aku tahu. Ini tidak relevan dengan kasus ini, permohonan dibatalkan, disetujui. Kasus dilanjutkan. Kami juga telah mengambil semua rekaman CCTV sekolah. Memastikan pihak tergugat melakukan perundungan, bullying, terhadap penggugat. Tidak mungkin, kami tidak memukulnya. Bagaimana bisa dianggap bullying? Pihak tergugat menghina penggugat secara berkelompok. Dan mengurung penggugat di toilet, melempar sampah ke meja penggugat. Semua tindakan ini termasuk perundungan, bullying. Dia tadi mendorongku, aku akan melaporkannya membuliku. Kami melihat rekaman CCTV, kamu yang menghina terlebih dahulu. Penggugat melakukan pembelaan diri, tidak termasuk bullying. Kenapa? Bukti jelas, selanjutnya saya umumkan hasil penerimaan kasus ini. Tunggu sebentar. Pihak tergugat, ada yang ingin ditambahkan? Jangan harap cari beberapa orang palsu. Lalu menghukum putriku, kamu tahu siapa aku. Oh, siapa? Aku istri ketua yayasan sekolah. Aku hanya perlu bicara, bisa membuat kalian
tidak bisa bertahan di akademi seni. Hanya akademi seni, Fu Ye bisa beli 100. Tidak masalah. Fu Ye, Pengadilan menyatakan bukti penggugat valid. Tergugat dihukum karena fitnah dan bullying, dinyatakan bersalah. Dihukum 5 hari penahanan, ditangguhkan. Kasus ditutup. Fu Ye sudah membeli akademi seni. Bagaimana dengan sisanya? Dikeluarkan dari sekolah. Fu Ye maaf kami salah. Kami tidak tahu Anda Fu Ye. Dalam 1 hari, kalian semua keluar dari akademi seni. Dan kalian, Maaf teman Jiang, kami seharusnya tidak. Penggugat, tanpa tahu kebenarannya. Langsung menghinamu, maaf. Maaf. Semoga kalian bisa membedakan benar salah di masa depan. Tuan, ayo pulang. baik. Xiao Xiao sedang menggambar. Kamu ada waktu sekarang? Ada apa, kakek? Yunting akhir-akhir ini agak panas dalam. Aku sudah membuatkan dia sup kacang hijau. Bisa tolong antarkan? Untuk dia? Aku akan pergi sekarang. Baik. Bagaimana kondisiku hari ini? Kondisi Tuan Fu selalu sempurna setiap hari. Seluruh perusahaan masuk ke kondisi siaga 1. Istriku akan datang, inspeksi mendadak. Kepala Zhang, aku mau pergi ke kantor untuk mengantarkan sup untuk suamiku. Tolong carikan aku mobil. Ini pertama kalinya Nyonya pergi ke kantor Tuan Fu. Sangat penting harus pilih mobil yang bagus. Nyonya, bagaimana dengan Maybach ini? Spesifikasi top, warnanya cantik. Ini mobil pertama Tuan Fu. Ini terlalu mencolok. Lihat yang ini. Maserati. Sederhana tapi berkelas. Ada waktu ketika Tuan Fu sangat menyukai mobil ini. Bagaimana dengan yang ini? Mercedes E-Class, standar para orang kaya. Rolls-Royce, Maserati, Ferrari. Nyonya, mobil apa yang sebenarnya Anda inginkan? Aku mau Yadea kecil. Dalam 5 menit, siapkan Yadea spesifikasi top. Perkiraan Nyonya sudah 300 meter dari kantor. Masuk ke kondisi siaga, cepat bersihkan lantai lagi. Jangan dibersihkan, nanti licin dan Nyonya jatuh. Nyonya datang, cepat kembali ke posisi masing-masing. Sayang, aku datang. Halo, aku mencari. Salam Nyonya. Nyonya, saya akan antar Anda ke CEO. Salam Nyonya. Oh, halo semuanya. Kenapa semuanya begitu antusias? Bos Fu bilang, setiap kali menyapa Anda dengan, salam Nyonya, hadiah 1.000 yuan. Se-1.000 yuan? Bos Fu akan selesai rapat dalam 15 menit. Anda bisa menunggu di kantornya. Bos Fu. Kamu datang. Kakek menyuruhku. Aku datang untuk membawakan musuh. Ini adalah bos Fu yang workaholic. Pertama kali menyelesaikan kerja lebih awal. Semoga istri bisa datang menjenguk setiap hari.
Bos Fu bilang istri datang untuk inspeksi. Duduk dulu di sofa, aku masih ada beberapa dokumen yang perlu diselesaikan. Oh iya, kakek takut kamu kepanasan. Aku bawa sup kacang hijau untukmu. Xiao-xiao, aku sibuk. Maksudku, kamu bisa datang menyuapiku. Ah, Kenapa? Tidak mau? bukan, aku tadi tidak dengar jelas. Aku ambilkan untukmu. Buka mulut. Fu Ye hari ini pergi dengan Bos Ye. Keluar. Ya, Maaf tuan, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Ini bagaimana ini? Kamu yang buat. Kamu bilang bagaimana? Aku akan mencucikannya. Maksudku. Aku bagaimana? Ini kantor. Perusahaan ada ruang ganti. Aku akan membersihkannya. Tirai ditutup. Masih belum keluar. Mau bantu sup kacang hijau memadamkan apiku? Aku ingin lihat ada yang bisa dibantu. Ini bukan kantor lagi. Ternyata ini ruang kerja tuan. Apa yang dilakukan di bawah meja? Bos Ye benar-benar tidak bisa masuk. Ada orang di kantor Bos Fu, Bos Ye. Mana ada orang? Istri mana? Kamu pergi dulu. Tidak mengetuk itu tidak sopan. Keadaan darurat Fu Ye, cepat tanda tangani kontraknya. Berhenti. Ada apa? Kontrak dengan grup Y sudah aku revisi. Ambil dengan asisten Lee. Oh oke baik. Ayo duduk-duduk dan bersantai di sana. Kalau lelah, istirahatlah. Tunggu aku selesai bekerja. Kita pulang bersama.
Pakaian bos Fu semuanya baru diganti. Nyonya sudah tertidur karena lelah. Fuye hebat. Sudah selesai? Belum. Butuh bantuan? Tidak, aku ingin mencoba sendiri. Karena menghormati dan memahami kekasihku. Aku tidak menyelidiki masa lalumu. Tapi nyonyaku sangat memesona. Aku ingin mengenalnya lebih dalam. Apa yang ingin Tuan Nana ketahui? Kamu bicara. Waktu kecil, aku sering tidak bisa bicara dengan jelas. Jadi banyak yang mengejek dan menggangguku. Lama-kelamaan, aku jadi gagap. Apa aku tidak akan mempermalukan Tuan? Maaf. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Jangan terbiasa. Mulai sekarang, kalau kamu ingin mengakhiri topik pembicaraan, ketuk meja 2 kali. Kalau ingin ganti topik, cubit telingamu sekali. Seperti ini, Nyonya sedang menggoda aku. Boleh? tidak boleh. Ada juga si bayi. Aku bertanya, kalau Nyonya sudah merasa nyaman, boleh tidur sekarang? Kamu selalu menggodaku. Aku ingin nonton lagi sebentar, boleh? Tentu tidak boleh. Anak kecil harus tidur yang cukup. Seni berasal dari kehidupan. Penyelamatan adalah. Tuan, kamu ngapain? Aku sedang membantumu terapi. Menciumku itu terapi apa? Kamu cuma mau iseng. Apa kamu merasa tegang sekarang? Setiap kali kamu gugup, gagapmu semakin parah. Kamu tidak tahu? Benarkah? Jadi aku sedang membantumu mengurangi kepekaan. Benarkah? Tentu. Aku mengambil kesempatan untuk mendekatimu dan meminta imbalan karena membantumu. Ini adil, aku akan mengawasimu dengan serius. Lanjutkan membacanya. Kali ini, tema utamaku adalah seni dan penebusan. Tuan, jangan cium lagi. Tidak boleh, lanjutkan membaca. Aku sama sekali tidak bisa konsentrasi. Ah. Bagus, kalimat ini tidak gagap. Makan siang. Semua hidangan sudah siap. Sekarang, menantu perempuanku akan memberikan pertunjukan untuk penonton di sini dan di depan TV. Menyebutkan nama hidangan. Ayo, tepuk tangan. Merah. Hong Shao. Bagus, intonasinya tepat, sangat bagus. Nyonya sangat hebat. Sudah, kakek, dia hari ini harus ikut lomba. Jangan ganggu dia. Eo. Semoga Nyonya meraih juara pertama, sukses besar, dan menjadi yang terbaik. Sukses segera. Xiao Xiao, kami semua percaya padamu. Semangat. Semua begitu percaya padaku. Bagaimana jika tidak menang? Yang terhormat, hormat hadirin. Gagap masih mau pidato. Aduh, aku benar-benar tidak tahan. Ah,
Airnya tumpah lagi. Aduh, kok ada orang yang sebodoh ini? Lihatlah dia. Berani menghina nyonya kami. Percaya tidak, kami akan mengirim kalian ke Afrika untuk menambang batu bara. Pergi, pergi, pergi. Tidak apa-apa. Aku sudah menyiapkan naskah cadangan untukmu. Tidak perlu. Aku ingin mencoba tanpa naskah. Aku percaya padamu. Terima kasih semuanya. Kamu bilang Fuye meninggalkan urusan miliaran. Hanya untuk menonton lomba lukis ini. Jangan tebak-tebak pikiran orang kaya. Terhormat. Si gagap kecil. Seni yang mulia tidak pernah mengejek jiwa yang canggung. Seni adalah sesuatu yang konkret. Sedangkan penebusan adalah abstrak. Penebusan seperti seberkas cahaya. Menerangi diriku, Xiao-Xiao. Dan aku memilih untuk mengekspresikannya melalui seni. Silakan lihat karya saya. Ketika penebusan dan cinta datang, aku tiba-tiba mengerti kata-kata itu. Tidak ada seniman yang tidak mencintai musenya. Karya kali ini, seperti diriku. Gagap, bukan cacat. Tapi medali yang kudengar dari detak jantung dunia. Inilah karyaku. Terima kasih semuanya. Karya Nyonya Jiang sangat bagus, boleh tanya. Inspirasi karyamu berasal dari... Suamiku. Bisa ceritakan sedikit tentang suamimu? Fuye sudah bicara, masih tanya pertanyaan pribadi seperti ini. Pikiran orang kaya jangan ditebak. Suamiku. Memberiku banyak bantuan. Adalah seorang yang sangat lembut dan sabar. Kalau begitu, aku merasa diriku sangat cocok dengan deskripsimu. Kekasih ini. Fuye, lembut dan sabar. Apa dia ada salah paham tentang dirinya sendiri? Ya. Nyonya Jiang, karyamu sangat luar biasa. Pantas menjadi juara kali ini. Xiao-Xiao, kita sekarang benar-benar hebat ya. Tidak hanya bicara lancar, tapi juga memenangkan penghargaan besar ini. Aku sekarang akan menaruhnya di rumah kita. Di tempat yang paling mencolok. Kakek. Tapi bukannya di sana ada piala suami. Ah, pialanya itu mana bisa dibandingkan dengan punyamu. Aku akan taruh di gudang saja. Tapi, Kamu yang paling penting. Hahaha. Xiao-Xiao. Aku punya hadiah untukmu. hadiah misterius apa sebenarnya? Studio lukis. Pertama kali kita bertemu adalah di studio lukis. Hari itu, Hari itu ada yang masuk ke studio lukis, langsung melepas baju di depanku. itu aku salah masuk kelas. Lalu siapa yang menangis memohon aku menyelamatkannya? Itu aku sedang diracuni pemilik studio lukis. Kamu menyesal? Aku sangat beruntung bertemu. Ya, Tuan. Kenapa tidak bernapas? Jelas-jelas kamu yang terlalu terburu-buru. Kalau begitu, hari ini aku akan mengajarimu dengan baik.
dan juga bayi. Aku akan lebih lembut. Teman Jiang. Fokus belajar, ya. Bagaimana? Sangat baik. Ah, Xiao-xiao. Tuan, sepertinya aku akan melahirkan. Ah. Ah. Dorong. Ah. Dorong lagi. Ah. Dorong. Semoga dewa melindungi. Jangan sampai ada apa-apa dengan menantu perempuanku. Semoga selamat. Ah. Ah. Keadaannya tidak baik, cepat hubungi keluarga. Ibu melahirkan mengalami pendarahan parah, keluarga harap menandatangani surat pernyataan kritis. Segera kumpulkan dokter terbaik di dunia. Ya. Semoga dewa melindungi. Jangan sampai ada apa-apa dengan menantu perempuanku. Semoga selamat. Sudah lahir. Anak laki-laki 3,9 kg. Hah, bagaimana dengan ibunya? Ibunya pingsan karena kelelahan, tunggu sebentar di dalam. Hihi. Xiao-xiao. Di mana bayinya? Pelan-pelan. Belum pulih sepenuhnya. Xiao-xiao, mari lihat bayimu. Anak laki-laki yang gemuk. Sangat bagus. Kamu sudah bekerja keras. Xiao-xiao. Maukah kamu menikah denganku? Kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba, sudah direncanakan sejak lama. Terima kasih telah datang ke duniamu. Sebelumnya kamu bilang kita adalah keluarga. Kalau begitu, apakah kamu mau memberi aku dan anak sebuah rumah? Xiao-xiao, setujulah dengannya, kakak. Bahkan undangan sudah dikirim. Aku mau. Mereka memanggilku si gagap, tapi ada yang mendengar. Bintang-bintang bisa berbicara.